Si Hao, Jiang Pantang menyerah berteriak sekelompok orang. Melihat ke arah altar yang kosong, tidak dapat melihat sosok itu lagi. Pikiran Qing Yi dan yang lainnya terasa hampa dan kosong. Dia pergi begitu saja. Apakah dia bisa kembali hidup-hidup? Bisakah dia kembali? Orang itu sudah pergi, semua harta miliknya tertinggal. Inti pedang abadi dimasukkan ke dalam tanah batu biru, artefak magis lainnya tergeletak berantakan di sini. Ini membuat semua orang menyesal. Teman lama mereka sudah pergi, hanya senjatanya yang tertinggal. Namun, ada satu artefak yang agak istimewa, yaitu armor Kaisar Petir. Itu benar-benar melepaskan sedikit cahaya gelap, seolah-olah itu terkorosi oleh kegelapan. Armor ini menyimpan dendam besar saat itu. Sekarang, ekspresi Guru Qi Hong berubah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Armor Kaisar Petir menjadi emas hitam, sangat aneh, tidak lagi tertutup karat. Itu gelap seperti jurang hitam. Makhluk yang tak tertandingi mengambil tindakan, menyegelnya karena takut akan sesuatu yang tak terduga terjadi, dan kemudian menyerahkannya kepada semut bertanduk surgawi. Banyak orang berada dalam keadaan linglung sesaat. Kemudian, mereka semua terbang, bergegas menuju tembok kota yang menjulang ke langit, ingin memberi Huang pandangan terakhir, mengantarnya pergi. Kenyataannya, bahkan keluarga Jin, keluarga Wang, keluarga Du, Pisiu dan klan lainnya ingin melihat pemandangan Huang meninggalkan kota untuk terakhir kalinya. Semua orang bergegas ke langit, tiba di tembok yang megah dan agung, menatap ke depan. Dari kejauhan, Si Hao mendekati pasukan besar yang ditutupi baju besi, sudah ada di depan mereka. Mereka hanya bisa melihat sosok belakang, tubuhnya berdiri tegak sempurna. Dia mengangkat kepalanya, berdiri di sana, menghadapi pasukan yang tak terhitung jumlahnya tanpa rasa takut sendirian. Dia sudah cukup jauh dari Imperial Pass. Si Hao tenggelam di bawah pasukan besar yang sedingin es, hampir menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, ada pasukan yang bergegas keluar, semuanya duduk di atas binatang buas kuno. Bahkan tunggangan-tunggangan itu ditutupi baju besi, semuanya sangat menyeramkan saat mereka menyerbu ke arah Si Hao. Pada saat itu, banyak hati anak muda yang berdebar kencang. Tidak banyak orang dalam pasukan ini, hanya sekitar 30 orang. Mereka mengenakan baju besi hitam, semua tunggangan memiliki mulut lebar penuh dengan gigi ganas, tubuh mereka besar, tidak diketahui jenis binatang buas apa mereka. Sementara itu, di atas tunggangan, semua orang itu memegang tombak hitam, tombak surgawi dan benda-benda lainnya, semuanya senjata berat, semuanya menunjuk ke arah Si Hao. Meskipun hanya ada 30 orang, ketika mereka berlari bersama, mereka bergerak seperti gunung kecil, bahkan membuat bumi besar berguncang, bergemuruh dengan suara. Ketika mereka mendengar suara senjata bergetar, mereka dengan cepat menyerbu ke depan, tanpa ragu-ragu, menusuk ke arah Si Hao, menyerang dengan tombak surgawi. Tombak perang hitam mengeluarkan suara wu, merobek langit, kecepatannya terlalu cepat, dan tiba dengan segera. Tombak surgawi itu juga merobek ruang. Tingkat kultivasi orang-orang ini sangat hebat, mata mereka semua merah padam, membawa niat membunuh, ingin membunuh Si Hao. Tepat seperti yang mereka duga, Huang telah membunuh terlalu banyak kultivator asing, musuh di mana-mana. Ada sekelompok anak muda yang mengelilinginya begitu dia meninggalkan kota. Pada saat ini, para kultivator asing tingkat tinggi tidak menunjukkan apapun, mereka semua diam-diam menonton. Imperial Pass, di tembok kota. Ekspresi para kultivator dari semua klan berubah, terutama Qing Yi, Chang Gongyan dan yang lainnya, wajah mereka semakin pucat. Ini baru permulaan. Si Hao sekarang menuju ke sisi lain, semuanya mengarah ke bencana. Apakah dia akan mengambil tindakan? Ada beberapa orang di bawah keluarga Jin yang berspekulasi. Lengan Si Hao bersinar, jari-jarinya seperti bilah pedang, melepaskan seberkas cahaya cemerlang, segera memenggal kepala seekor tunggangan. Darah memercik tinggi ke udara. Gerakannya seperti kilat, menggunakan bilah petir teknik berharga Kaisar Petir, kecepatannya terlalu cepat, kekuatannya luar biasa. Pasukan asing itu meledak dalam kegemparan, banyak orang terkejut. Mereka tidak menyangka dia masih sekuat ini setelah menghadapi pasukan berjuta-juta orang, mengambil tindakan di depan semua orang tanpa takut akan konsekuensinya. Selain itu, Si Hao tidak berhenti, meraih tombak perang hitam, mengacungkannya, menyerang keluar dengan keberanian dan kekuatan yang mengabaikan generasi muda. Suara senjata beradu terdengar, beberapa lusin individu dan tunggangan menerima pukulan berat, senjata di tangan mereka semua terlempar oleh tombak perang hitam itu, tidak mampu menahannya lagi. Area di antara ibu jari dan jari telunjuk mereka semua terbelah, darah mengalir dalam aliran panjang, seluruh tubuh mereka bergetar hebat.
Adapun tunggangan mereka, mereka hampir jatuh ke tanah. Si Hao memperlakukan tombak perang hitam di tangannya seperti tongkat besar, mengayunkannya ke sana kemari, menghantamkannya ke orang-orang dan tunggangan itu. Tulang-tulang patah, otot-otot robek, sekelompok orang langsung berteriak dengan sedih. Tunggangan-tunggangan meraung, batuk-batuk mengeluarkan seteguk darah. Mereka terlempar. Dia tidak bergerak dari lokasi asalnya, seolah-olah tubuhnya dipaku ke tanah, tubuhnya tegak sempurna, berdiri tegak seperti dewa perang yang pantang menyerah. Hanya ada seorang anak muda di tengah-tengah semuanya, rambut hitam berserakan, tatapannya seperti kilat. Dia memegang tombak hitam besar dengan satu tangan, berdiri di sana, tombak itu penuh dengan darah. Imperial Pass, di tembok kota, ada beberapa orang yang tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Ih bagus!" Ini terutama berlaku bagi golongan pro-perang yang selalu bertempur dengan berdarah-darah melawan pihak lain, bahkan lebih banyak dari mereka yang bertepuk tangan dan bersorak, merasa senang. Ketika bertempur dalam pertempuran besar melawan pihak lain, seseorang harus memiliki keberanian seperti ini. Segera setelah itu, semua orang menjadi tenang, merasa semakin khawatir terhadap Huang. Ini terutama berlaku bagi Qing Yi, Lunar Jade Rabbit, Chang Gongyan, dan yang lainnya, semuanya khawatir. Si Hao begitu mendominasi. Bahkan ketika dia dikirim sebagai korban, dia masih berani mengambil tindakan seperti ini mungkin akan menimbulkan kemarahan beberapa klan yang kuat. Berani sekali. Di pasukan besar hitam, teriakan pendek terdengar, bergema di tempat ini seperti guntur surgawi. Ada tokoh-tokoh tingkat pemimpin asing yang ekspresinya menjadi dingin. Mereka menunggangi binatang buas kuno, menatap Huang dengan dingin. Si Hao tidak merasa takut, masih berdiri di sana, tombak perang hitam di tangan, perlahan mengangkatnya, mengarahkannya pada orang yang memarahinya. Ini adalah pemimpin dengan reputasi dan kekuatan yang hebat. Binatang purba yang dia duduki menggerakkan kepalanya, ekornya bergerak-gerak, sisik hijau tebal, gigi ganas seputih salju, sangat menyeramkan. Huang, kamu sudah menjadi tahanan, tetapi kamu masih berani bersikap tidak hormat? Tidak ada yang bisa mempermalukanku. Paling buruk, aku akan mati saja. Itulah kata-kata Si Hao. Pikiran banyak orang di Imperial Pass bergetar. Huang begitu mendominasi dan tegas. Si Hao. Di tembok kota, sekelompok orang bersorak. Hong. Tatapan pemimpin itu menjadi sedingin es. Binatang purba yang dia duduki menginjak kehampaan, dengan cepat tiba. Itu terlalu cepat. Dia mengacungkan tombak emas besar di tangannya, tampak seperti gunung abadi yang menindas saat itu hancur. Reputasi Si Hao di dunia luar sangat hebat, jumlah musuh yang dibunuhnya banyak, jadi ada banyak klan yang memusuhi dia, itulah sebabnya banyak ahli tidak yakin. Mereka merasa dia masih muda, kekuatan apa yang dia miliki untuk membunuh banyak kultivator hebat ini? Itulah sebabnya ada beberapa ahli yang ingin mengukurnya secara pribadi, membunuhnya. Misalnya, pemimpin ini yang tampak berusia parubaya, pada kenyataannya, dia telah hidup sangat lama, memasuki alam pelepasan diri selama bertahun-tahun. Saat ini, dia melonjak dengan niat membunuh. Si Hao memegang tombak hitam di tangannya, berhadapan langsung dengannya. Kun Peng menyerbu keluar dari ujung tombak satu demi satu, semuanya seukuran telapak tangan, tetapi mereka sangat cemerlang. Tubuh pemimpin ini bersinar, juga menggunakan metode leluhur, memperlihatkan kekuatan ilahinya yang paling kuat. Sayangnya, dia bukan tandingan Huang, yang terluka parah oleh teknik Kun Peng, segera batuk seteguk darah. Tombak ilahi emas itu patah oleh tombak hitam. Dengan suara, "Yepeng," pemimpin ini terbang keluar, jatuh ke genangan darah. Tempat ini menjadi kacau, ekspresi beberapa makhluk asing menjadi serius. Mereka akhirnya tahu betapa hebatnya kekuatan Huang, orang mati tidak dianiaya. Pada saat yang sama, ekspresi mereka juga tidak begitu menyenangkan. Ini jelas seorang tawanan, dia harus memainkan perannya, tetapi saat ini, dia tidak menyerah, melawan dan menyerang. Tidak terkendali. Sebagai seorang tahanan, bagaimana kami bisa membiarkanmu berperilaku kejam di sini? Beberapa orang berteriak. Sekelompok pemimpin muncul, bergerak di atas tunggangan mereka, mengelilingi Si Hao. Si Hao tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat tombak perang yang berlumuran darah, mengarahkannya ke mereka. Tidak perlu berbicara terlalu banyak. Jika dia memang akan mati, maka lebih baik gugur dengan gagah berani dalam pertempuran. Yang hebat, haruskah aku menghentikan mereka? Di pasukan, di samping kereta perang kuno berwarna hitam, seorang pelayan tua membungkuk hormat, dengan pelan mengirimkan suara.
Tidak perlu, mari kita lihat sebentar dulu. Suara tenang makhluk agung itu terdengar dari dalam kereta perang. Keributan hebat terdengar dari dalam pasukan besar. Ketika mereka melihat pertunjukan Si Hao yang kuat, banyak dari mereka melepaskan niat membunuh. Bunuh! Bunuh Huang! Banyak orang dari dalam pasukan besar berteriak, beberapa dari mereka berteriak, meminta untuk membunuh Huang di sini. Ini adalah musuh besar mereka. Sekelompok tokoh terkemuka bergerak di atas tunggangan mereka, mengelilingi Si Hao dari dalam. Si Hao tidak takut, bersiap menghadapi musuh, bertarung dalam pertempuran berdarah sampai akhir. Makhluk tertinggi klan Kaisar Kereta Perang Hitam itu tidak berekspresi apapun, ingin melihat terlebih dahulu, tetapi ini tidak berarti makhluk tertinggi lainnya akan hanya menonton dengan tangan di belakang punggung mereka. Mata mereka menjadi dingin. Tanpa kendali, seorang tahanan harus memahami peran mereka sebagai tahanan. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak ganas. Akhirnya, seorang makhluk tertinggi angkat bicara. Selain itu, jarinya menunjuk, seberkas cahaya ilahi terbang keluar. Ini adalah rantai yang dimurnikan dari logam, dengan cepat mengelilingi Si Hao, dan kemudian mengikat tubuhnya. Selama proses ini, dia ingin membalas, tetapi sia-sia. Kekuatan magis makhluk tertinggi terlalu besar, sama sekali tidak setara, tidak dapat dibandingkan. Kemudian, makhluk tertinggi asing itu mendengus dingin, membuat tombak perang di tangan seorang prajurit bergerak sendiri, menyerbu Huang dengan kecepatan ekstrim. Tubuh Si Hao tertusuk oleh tombak perang, senjata mengerikan itu menusuk tubuhnya, membuatnya terhuyung-huyung. Di Imperial Pass, sekelompok orang berteriak, ekspresi mereka benar-benar berubah. Aku tidak tahan lagi menonton ini. Mengapa Tetua Agung belum datang? Semut bertanduk surgawi tidak tahan dengan hasil ini, melompat dari dinding, sekarang bergegas menuju tanah pengasingan Meng Tianzeng. Dengan dia di depan, anak-anak muda lainnya juga bergegas keluar, menuju ke tempat itu. Mereka tidak tahan melihat pemandangan gurun yang luas ini. Imperial Pass, di dalam wilayah pegunungan, di depan istana raksasa. Pegunungan itu sangat besar, pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit. Batu-batu raksasa berserakan berantakan. Ini adalah tempat pengasingan Meng Tianzeng. Sejak dia datang ke sini, dia tidak pernah keluar lagi. Sebuah lampu perunggu tergantung di istana kuno, terus-menerus berkedip-kedip. Itu sangat redup. Di dalam lampu perunggu itu, cahayanya bergoyang-goyang, cahaya yang menyala-nyala siap padam kapan saja, membuat orang sangat khawatir. Itu karena ini adalah lampu jiwa Meng Tianzeng, bukan jenis artefak magis biasa. Ini menunjukkan bahwa situasinya sangat buruk, bahwa dia saat ini sedang mengembara di ambang hidup dan mati. Lampu jiwa perunggu ini cocok dengan aura Tetua Agung, mengungkapkan situasinya saat ini. Tetua Agung. Beberapa sosok berdiri di depan istana raksasa, ekspresi mereka sangat pucat, sangat terkejut. Situasi Tetua Agung saat ini sangat buruk, sama sekali tidak stabil. Bagaimana dia bisa keluar sekarang? Ini adalah kehendak ilahi dan tubuh spiritual yang dikirim Qing Yi, Chang Gongyan, Lunar Jade Rabbit, dan yang lainnya. Mereka berdiri di sini, merasa sangat gugup. Hehe. Ada seseorang yang melepaskan tawa samar. Itu sangat lembut, tetapi juga sangat menusuk telinga. Selain kelompok Qing Yi, ada tubuh sejati makhluk lain yang berdiri di sini. Namun, orang-orang ini tidak terlalu cemas, sebaliknya tenang dan tenang, sangat santai. Di kejauhan, cahaya ilahi bersinar. Banyak sosok muncul, bergabung dengan kehendak ilahi dan tubuh spiritual itu. Semut bertanduk surgawi dan tubuh sejati lainnya tiba, mendarat di sini. Minggir! Qing Yi melepaskan teriakan ringan. Dia yang biasanya lembut dan pemarah sekarang sangat marah, karena dia langsung tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang tenang dan tidak tergesa-gesa adalah orang-orang keluarga Jin. Ketika kehendak ilahi dan tubuh spiritual datang, mereka sebenarnya dihentikan belum lama ini. Orang-orang ini benar-benar dapat dianggap memiliki motif yang tidak terduga, dengan sengaja menghentikan kehendak ilahi Lunar Jade Rabbit, Qing Yi, dan yang lainnya untuk mendekati tempat ini, tidak membiarkan mereka berjalan dalam jangkauan istana raksasa. Ini dapat dikatakan sebagai penghalang yang fatal, mencegah berita memasuki istana raksasa. Dari sini, Qing Yi, Lunar Jade Rabbit, dan yang lainnya tidak dapat mengubah kesimpulan Si Hao untuk meninggalkan Imperial Pass. Jika bukan karena melihat lampu jiwa Tetua Agung terus berkedip, siap untuk padam kapan saja, mereka bahkan mungkin mengambil tindakan, melakukan apa saja yang mereka bisa untuk mencegat mereka. Sekarang, mereka tidak bertindak gegabah,
tidak lagi menghalangi jalan, tetapi jenis ekspresi yang agak terkendali, tetapi juga yang membawa rasa geli, masih sangat tidak sedap dipandang. Senior Meng dalam bahaya, saya sarankan kalian semua untuk tidak mengganggunya. Kita harus membantunya menjaga hukum, kita tidak akan membiarkan gangguan apapun di sini. Seorang pria paruh baya berkata. Ini adalah seorang kultivator hebat alam pelepasan diri. Wajahnya membawa senyum lembut, tetapi tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tampak sangat palsu. Minggir dari hadapanku. Jika kamu berani menghalangi jalan lagi, bahkan jika Jin Taijun melindungimu, kamu pasti akan dibunuh. Meskipun semut bertanduk surgawi itu kecil, suaranya sangat tajam, matanya merah saat dia berteriak. Orang-orang keluarga Jin semua terguncang. Meskipun alam kultivasi mereka lebih tinggi dari semut ini, mereka merasakan sedikit rasa takut yang menahan diri. Itu karena mereka mendengar bahwa ada 5 prajurit tua yang melindungi semut bertanduk surgawi ini, bahwa mereka adalah prajurit masa lalu ayahnya. Meskipun para prajurit tua itu tidak berada di Imperial Pass, masih di Gua Heavenly Deity Institution, di masa depan, ada kemungkinan mereka akan pergi. Orang harus mengerti bahwa keluarga Wang sebelumnya mengerahkan pasukan besar untuk menangkap Si Hao. Tetapi mereka akhirnya diperlakukan dengan menyedihkan oleh para prajurit tua itu. Kami bertindak atas dasar niat baik, kami semua berharap Senior Meng berhasil melewati kesengsaraan ini. Selamat, tetapi situasinya saat ini benar-benar tidak begitu baik. Salah satu dari mereka berkata. Saat ini, mereka tidak berani tertawa, karena sekelompok besar anak muda datang. Jika mereka terus bersikap seperti itu, mereka mungkin akan mendapat kemarahan publik. Sekelompok anak muda itu berjalan di sekitar istana raksasa, semuanya gelisah. Mereka tidak dapat meminta tetua agung untuk keluar. Terlebih lagi, mereka mungkin menerima berita kematian yang menyedihkan, karena lampu perunggu itu semakin redup. Itu benar-benar akan padam. Banyak orang menghela napas panjang. Mungkin ini benar-benar kehendak surga, agar Huang mati. Sekarang, bahkan sedikit harapan terakhir telah hilang, apa yang tersisa untuk dilakukan? Itulah sebabnya semua orang sudah tidak lagi berharap agar tetua agung mengambil tindakan. Berhasil melewati bencana ini dengan selamat sudah bisa dianggap sebagai kabar baik. Si Hao. Kepala beberapa orang tertunduk, merasakan gelombang ketidakberdayaan. King Yi, kelinci kecil, dan mata yang lain bahkan lebih berkaca-kaca. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pada akhirnya, itu masih tingkat kultivasi mereka yang belum cukup tinggi. Jika mereka semua dekat dengan tingkat makhluk tertinggi, mereka kemudian dapat menantang orang-orang setingkat mereka, secara alami mampu menghentikan semua ini. Terlepas dari ini, jika mereka memiliki 1 atau 2 artefak abadi, mereka akan memiliki kekuatan untuk menentang Jin Taijun. Tidak bagus. Sutuo Agung mengeluarkan teriakan ringan, bahkan pewaris garis keturunan biksu kuno ini memperlihatkan ekspresi terkejut, tidak memiliki sikap tenang dan tidak gugup seperti biasanya. Itu karena lampu jiwa di depan istana kuno padam dengan sekejap, segera menjadi redup, nyala api tidak menyala lagi. Tetua Agung Meng Tianzeng benar-benar meninggal? Orang-orang di sini segera menjadi tercengang, dan kemudian semua harapan berubah menjadi debu. Ahli hebat seperti ini akan mati seperti ini? Tidak ada yang berani mempercayai ini, mereka juga tidak bisa menerimanya. Tetua Agung. Sekelompok ahli berteriak. Senior Meng, bagaimana Anda bisa seperti ini? Banyak orang berteriak dalam kesedihan. Ini terlalu tiba-tiba, dan terlalu tak terduga. Ketika hujan, turun deras, apakah ini yang terjadi? Semuanya terjadi bersamaan. Mereka putus asa, tidak ada yang bisa menyelamatkan Si Hao sekarang. Terlebih lagi, sekarang, sama sekali tidak ada waktu tersisa. Sudut bibir orang-orang keluarga Jin melengkung. Mereka tidak merasakan kesedihan apapun, hanya terheran-heran, selain itu ekspresi mereka juga rileks, merasa seperti gunung besar di benak mereka runtuh. Ada beberapa orang dari keluarga Wang di sini juga, mereka semua merasa terbebas dari beban. Itu karena keberadaan Meng Tianzeng terlalu menekan mereka. Meng Tianzeng sebelumnya telah berjuang masuk ke keluarga Wang, menyerang menggantikan Si Hao, bersaing dengan Wang Abadi, kedua belah pihak tidak akur. Sekarang setelah dia meninggal seperti ini, orang-orang keluarga Wang akhirnya merasa seolah-olah awan gelap terbelah, memperlihatkan matahari di belakang mereka. Tetua Agung. Sekelompok anak muda berteriak, mereka semua membawa kesedihan yang mendalam. Sementara itu, ada orang-orang di kejauhan yang tertawa pelan. Hehe. Ini adalah seorang ekstremis dari keluarga Jin yang bergegas dari tembok kota. Sikap seperti ini benar-benar membuat orang merasa kesal,
sangat marah. Meskipun hanya ada beberapa dari mereka, apalagi menyembunyikannya dengan sangat baik, ekspresi mereka masih terlihat oleh orang lain. Ini segera menimbulkan semua kemarahan mereka. Tepat ketika seseorang hendak meletus, tiba-tiba, istana raksasa itu berguncang. Hong! Suara raksasa terdengar. Aura yang kuat menyebar. Terlebih lagi, lampu jiwa yang padam itu tiba-tiba meletus dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, bersinar seperti matahari. Ah! Tetua Agung telah bangkit kembali. Dia tidak mati, dia masih hidup. Seseorang bersorak keras. Lampu jiwa itu cemerlang, sebenarnya menjadi sangat menyilaukan setelah padam, mengungkapkan bahwa Tetua Agung tidak terpengaruh, bahwa tidak ada kekhawatiran dalam hidupnya. Gerbang besar istana raksasa itu terbuka, gelombang fluktuasi tak terbatas mengalir keluar dari dalam. Banyak orang menggigil dalam hati, tidak mampu menahannya. Hal ini khususnya terjadi pada keluarga Jin dan orang-orang keluarga Wang, ekspresi mereka menjadi kaku. Orang-orang yang tertawa tadi bahkan menjadi pucat, bahkan gigi mereka bergemeletuk. Cukup banyak orang di bawah keluarga Jin jatuh lemah ke tanah, menggigil ketakutan, orang-orang keluarga Wang tidak lebih baik. Itu karena ketika jenis fluktuasi itu melanda, bahkan para kultivator hebat alam pelepasan diri tidak dapat menahannya. Selama proses ini, lampu jiwa itu berubah dari cemerlang menjadi redup, bersinar lagi, terus berkedip beberapa kali. Semua orang menggigil dalam hati. Semua orang tahu bahwa kondisi Tetua Agung sangat istimewa, sedikit tidak stabil, berfluktuasi dari lemah menjadi sangat kuat. Kemudian, seorang Meng Tianzeng muda berjalan keluar, masih mengenakan baju perang emas compang-camping, berlumuran darah. Dia belum mengganti perlengkapannya sejak kembali dari pertempuran perbatasan Desolate. Tetua Agung, Si Hao, dia. Kelinci giok bulan menangis. Meng Tianzeng mendesah, berkata, "Ya aku tahu segalanya." Alasan mengapa dia bisa bangun adalah karena ada emosi yang kuat di sekitar tempat ini, yang memengaruhinya. Ini membuat Meng Tianzeng bangkit dari kondisi kultivasi terdalam, merasakan segala sesuatu di dunia luar, muncul dalam kemarahan. Meskipun dia tampak tenang, semua orang bisa merasakan tekanan tingkat bencana. Bagaimana mungkin Tetua Agung bisa begitu saja menerima keadaan? Tetua Agung meninggalkan istana raksasa itu dengan satu langkah, tiba di hadapan semua orang. Ketika dia mendarat, tubuh semua orang dari keluarga Jin dan keluarga Wang sangat terguncang, semuanya ketakutan, ekspresi mereka sangat pucat. Mereka berbaring di tanah, menggigil, seolah-olah tidak ada satu tulang pun di tubuh mereka. Ini adalah kemarahan makhluk tertinggi, yang segera membuat langit dan bumi kehilangan warna, angin kencang bertiup kencang, kilat dan guntur bergemuruh, kilat saling terkait, puing-puing beterbangan di mana-mana, gunung-gunung raksasa berguncang. Jika bukan karena mereka berada di Imperial Pass, masih menahan diri, lahar akan menyembur keluar dari tanah, gunung-gunung dan lembah-lembah bahkan pecah. Meskipun demikian, orang-orang keluarga Jin dan Wang masih tidak dapat menahannya. Mereka yang sebelumnya tertawa dingin, menghentikan Qing Yi dan Chang Gongyan, segera bahkan lebih langsung meledak pada saat ini. Mereka berubah menjadi genangan darah, langsung kehilangan nyawa mereka. Sebaliknya, anak-anak muda tidak terpengaruh, tidak peduli seberapa gila aura makhluk tertinggi itu, betapa marahnya Tetua Agung. Mereka tetap tidak terluka sedikitpun. Itu karena Tetua Agung melepaskan cahaya lembut, mengelilingi mereka semua, melindungi mereka di dalam. Segera setelah itu, Tetua Agung melangkah maju lagi, entah berapa puluh ribu li, langsung muncul di depan tembok kota istimewa itu, tiba di tempat kejadian perkara. Itu. Senior Meng, teriak seseorang. Semua orang tahu hubungan antara Meng Tianzeng dan Huang, juga tahu bahwa belum lama ini, dia memasuki tingkat pemahaman Dao terdalam, menjadi tidak aktif. Mereka tidak pernah menyangka dia akan bangun secepat ini, terkejut. Ekspresi semua orang dari keluarga Jin berubah. Sementara itu, keluarga Wang, keluarga Du, dan yang lainnya juga menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tahu bahwa Tetua Agung pasti marah. Amarah makhluk tertinggi akan mengakibatkan mayat sejauh 10.000 li, darah mengalir seperti sungai. Mungkin keluarga Jin mungkin dalam masalah. Meng Tianzeng saat ini berada di tahun-tahun emasnya, mengesankan dan heroik, mendominasi dan menakutkan. Baju zirah emas yang rusak membawa darah merah tua, rambut hitamnya berserakan di belakangnya, sangat mengintimidasi. Cahaya ilahi di matanya cemerlang, segera melihat inti pedang abadi menusuk ke tanah. Alisnya yang tajam langsung berdiri tegak. Dengan mengangkat tangannya, inti pedang itu ditarik dari tanah, muncul di tangannya dengan suara kiang, digenggam erat di tangannya.
Ekspresi semua orang berubah. Seorang makhluk tertinggi marah, menarik inti pedang, menjulang di sana. Apakah dia akan melepaskan pembantaian besar di sini? Meng Tianzeng memegang inti pedang abadi, niat membunuh meluap ke surga. Baju zirah emas yang berlumuran darah dan rusa itu mengeluarkan suara kengkiang. Dia seperti gunung besar dao abadi saat dia berdiri di sana. Tidak seorang pun bisa berdiri di dekat gerbang kota, semuanya tiarap. Ini disebabkan oleh murka makhluk tertinggi. Tekanan mengerikan yang dilepaskannya, membuat semua orang gemetar. Seberkas cahaya jernih melesat keluar, seolah-olah seorang dewa perang bergegas ke surga. Dengan inti pedang di tangan, Meng Tianzeng melompat, tiba di tembok kota, membawa niat membunuh sedingin es yang tak berujung. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya seperti tungku abadi-abadi emas, meletus dengan kecemerlangan yang menembus kosmos, memenuhi langit dan bumi, cahaya gemilang yang menyilaukan. Meng Tianzeng. Meskipun ada formasi kuat yang melindungi tembok kota, menghalangi kekuatan ini, banyak orang sudah lama merasakan aura yang familiar itu. Itu karena terlalu kuat. Meskipun demikian, masih ada sekelompok makhluk yang gemetar, ekspresi mereka menyedihkan. Teriakan peringatan datang dari wanita tua di samping Jin Taijun. Begitu dia berbicara, seluruh tubuhnya terbang ke udara, terbelah menjadi beberapa bagian, lalu meledak. Ini disebabkan oleh gelombang aura. Meng Tianzeng tidak bergerak, hanya melihat ke sekeliling, tetapi tubuhnya langsung meledak. Ini adalah kekuatan di puncak Dao Fana, tidak mungkin ditandingi. Ekspresi orang-orang di samping Jin Taijun semuanya berubah. Ada pria dan wanita, semuanya adalah pelayan tua. Mereka sangat ketakutan. Teman Dao Meng, apa artinya ini? Ekspresi Jin Taijun berubah lagi dan lagi. Dia mencengkeram tongkat jalan dengan erat di tangannya, jari-jarinya menjadi sedikit pucat. Ini adalah hasil dari mencengkeramnya terlalu erat. Dia merasakan kemarahan dan keterkejutan. Meng Tianzeng datang membawa kemarahan. Ini adalah cara untuk melepaskan pembantaian besar. Yang lain gemetar ketakutan. Suara putong terdengar terus-menerus. Orang-orang keluarga Jin menanggung beban serangan itu, semua orang di daerah itu jatuh lemah ke tanah pada saat yang hampir bersamaan. Pria jangkung dan tegap dalam baju perang itu membawa amarah, serta niat membunuh yang tak berujung, membuat jiwa semua orang gemetar, tubuh dan jiwa mereka hampir runtuh. Pada saat itu, semua orang yang jatuh ke tanah batuk seteguk besar darah, ekspresi mereka pucat pasi seperti kertas, menggigil tanpa sadar. Terlepas dari apakah itu adalah kultivator hebat alam pelepasan diri atau kultivator setengah baya dan lebih muda, mereka semua menggigil ketakutan, takut dari lubuk hati mereka, tidak mampu menghasilkan sedikit pun kekuatan untuk melawan. Senior. Orang-orang keluarga Du berteriak. Hong. Begitu mata tetua agung bergerak, semua orang dari keluarga Du terlempar, tubuh mereka dipenuhi retakan, seteguk besar darah terbatuk. Mereka semua mulai gemetar saat berbaring di tanah juga. Ini adalah kekuatan makhluk tertinggi, tatapan yang mampu menembus kehampaan, seolah-olah guntur tak berujung bergemuruh, kilat menyambar, terlalu menakutkan. Yang disebut pemimpin besar semuanya berbaring, tubuh mereka gemetar. Tetua agung memegang inti pedang, berjalan maju, langsung mendekat. Dengan setiap langkah, seluruh Imperial Pass tampaknya beresonansi, bergetar sebagai respons, kekuatan dan momentumnya benar-benar mengerikan. Matanya sangat menyilaukan, tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap ke depan. Meng Tianzeng, apa yang ingin kamu lakukan? Sebaiknya kamu tidak bertindak gegabah. Tubuh Jin Taijun melonjak dengan angin kencang, hukum alam Dao besar melingkari. Kekacauan primal melonjak di sekelilingnya, sekarang waspada. Itu karena Meng Tianzeng datang langsung ke arahnya, langkahnya mantap, tatapan matanya menakutkan sampai-sampai makhluk tertinggi seperti dia pun terguncang. Semua orang takut, terutama para petinggi keluarga Jin. Mereka semua berbaring di tanah, tertekan sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala, merasa seperti neraka akan pecah. Mereka tidak pernah menyangka tetua agung begitu menakutkan. Di bawah amarahnya, bahkan Jin Taijun tidak bisa melindungi mereka. Setiap orang dari mereka panik, khawatir tetua agung akan memusnahkan seluruh keluarga Jin mereka. Jin Taijun menggoyangkan tongkat jalannya, menatap Meng Tianzeng. Dia telah menyelesaikan persiapannya, tidak ragu-ragu untuk menghadapi pertempuran, merasa bahwa masalahnya kali ini sangat besar. Saudara Meng. Ada makhluk yang tak tertandingi yang berbicara, ingin mengatakan sesuatu.
Namun, setelah membuka mulutnya, dia tidak tahu harus berkata apa. Meng Tianzeng masih terus maju, terlebih lagi mengacungkan inti pedang di tangannya, langsung menebas ke depan, sangat tegas, tanpa ragu-ragu atau ragu-ragu. Kau? Raut wajah Jin Taijun tiba-tiba berubah, tidak menyangka Meng Tianzeng akan bersikap terus terang seperti ini, tidak mengatakan sepatah kata pun, terlebih lagi tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan apapun, hanya menebas. Cahaya dari pedang ini menerangi kubah langit, gemilang seolah-olah aliran perak mengalir turun, cahaya pedang yang agung mengguncang alam semesta. Bahkan seseorang sekuat Jin Taijun merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, bulu-bulu halus berdiri tegak. Dia segera mengangkat tongkatnya, menghadapi ini dengan ganas. Itu karena ancaman pedang ini terlalu besar. Adapun yang lainnya, mereka bahkan lebih merasa keberanian mereka layu, merasakan kepanikan hingga ke jiwa mereka. Mereka semua jatuh, terus-menerus gemetar. Kekuatan makhluk tertinggi membebani dunia, membuat tubuh dan jiwa mereka hampir meledak. Meng Tianzeng hanya fokus di depannya. Jika bukan karena ini, jika seutas energi pun menyerbu orang-orang itu, mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Tidak ada satupun pemimpin klan di sekitarnya yang tidak gemetar ketakutan. Mereka merasa seperti daun dalam badai, hawa dingin menyerang tubuh mereka, seluruh tubuh kejang tak terkendali, tiba-tiba bergetar. Kiang! Inti pedang itu seperti pelangi, membawa cahaya seperti sungai surgawi saat jatuh, kekuatannya mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Seolah-olah sejarah itu sendiri sedang terbelah, memutuskan waktu. Angin astral melonjak di sekujur tubuh Jin Taijun, rantai tatanan ilahi menutupinya dengan rapat, melepaskan suara zeng-zeng, melakukan segala yang dia bisa untuk melawan. Tongkat jalan di tangannya berhadapan dengan inti pedang, mengeluarkan suara yang memekakan telinga. Cahaya logam berhamburan keluar, simbol-simbol dao besar di mana-mana, mekar sepenuhnya. Kemudian, tempat ini menjadi tidak jelas dan kabur. Kekacauan purba melonjak, seolah-olah langit dan bumi diciptakan untuk pertama kalinya. Kemudian, suara retakan kaca terdengar. Tongkat jalan itu hancur berkeping-keping. Meskipun ada beberapa emas abadi di dalamnya, itu masih terpotong oleh inti pedang. Itu karena pedang ini terlalu tajam, kekuatan ilahi tak tertandingi, cahaya pedang yang agung bahkan menindas matahari, terlalu cemerlang, mustahil untuk ditandingi. Puff! Dada Jin Taijun meletus dengan darah, luka pedang yang mengerikan tertinggal, mencabik-cabik tubuhnya, hampir memotongnya menjadi dua, memperlihatkan tulang-tulang putih tua. Ini terlalu mengejutkan. Satu pedang dari Meng Tianzeng benar-benar dapat melukai Jin Taijun. Dari bahunya hingga ke perutnya, pedang ini menebas secara diagonal, cahaya pedang meninggalkan luka yang mengerikan, tunggul tulang sudah terekspos, darah makhluk tertinggi melonjak. Ekspresi semua orang berubah. Meng Tianzeng terlalu kuat, kekuatan ilahi tak terukur. Lupakan yang lain, bahkan mata makhluk yang tak tertandingi itu pun bersinar cemerlang. Sementara itu, pupil mata immortal Wang semakin mengecil, menatap pemandangan ini, wajahnya yang muda dan lembut menjadi sedikit lamban, lama terguncang. Dia sangat merasakan kekuatan tetua agung. Adapun yang lain yang tergeletak di tanah, mereka semua gemetar. Bagi mereka, ini seperti kekuatan surga. Mustahil untuk memperkirakan seberapa kuat pedang itu. Jin Taijun sudah terkemuka dan tak tertembus di mata mereka, seperti gunung besar yang terlalu sulit dilampaui, satu tatapan saja mampu menekan mereka, apalagi bertarung. Sementara itu, makhluk agung ini terpotong oleh satu tebasan dari Meng Tianzeng, hampir terpotong setengah secara diagonal dari bahu. Alasan untuk adegan ini adalah satu, karena kekuatan Meng Tianzeng yang tak tertandingi, kedua adalah karena inti pedang itu terlalu istimewa, tak terhentikan. Selain itu, ia menghususkan diri dalam menyerap emas abadi. Saat tongkat jalan itu patah, esensi emas abadi sepenuhnya dimurnikan ke dalam inti pedang, sisanya berubah menjadi besi tua. Kemudian, saat ia menebas, ia secara alami melukai Jin Taijun. Peng! Ini belum semuanya. Setelah Jin Taijun terluka, ia terus mundur, setengah tubuhnya berlumuran darah. Alur yang dalam tertinggal satu demi satu di bawah kakinya. Orang harus mengerti bahwa ada formasi yang sangat hebat yang melindungi tempat ini, dindingnya kokoh. Namun sekarang, seperti ini, membuktikan betapa mengerikannya kekuatan yang menabrak tubuhnya. Orang-orang keluarga Jin benar-benar ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dengan mereka berdua sebagai makhluk tertinggi, Jin Taijun tidak dapat menghalangi Meng Tianzeng sama sekali, apalagi ditebas dengan pedang sampai dia mundur. Wajah orang-orang ini tidak memiliki warna apapun. Jika Meng Tianzeng menjadi gila, siapa di sini yang bisa bertahan hidup? Siapa yang bisa menghentikannya?
Bahkan memusnahkan 10 klan bukanlah masalah. Makhluk yang tak tertandingi itu juga tercengang, tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini. Mata Wang dalam-dalam, hanya dia yang masih agak tenang, seolah sedang merenung. Dia menatap punggung tetua agung, memperkirakan tingkat kultivasi dan kondisinya saat ini. Puff! Ini belum semuanya. Setelah Jin Taijun terus-menerus mundur, dia batuk seteguk darah lagi, baru kemudian dia menenangkan diri. Namun, tepat ketika keluarga Jin, keluarga Du, keluarga Wang, dan yang lainnya panik, Meng Tianzeng tidak mendesak ke arah mereka, dia juga tidak memperhatikan Jin Taijun. Sebaliknya masih mengambil langkah besar ke depan, tiba di tembok kota, menatap ke padang pasir yang luas. Pasukan besar asing itu mundur seperti air pasang, hampir menghilang ke batas cakrawala. Meng Tianzeng menghilang dari tempat ini, kecepatannya terlalu cepat, tidak ada yang mampu bereaksi tepat waktu. Kemudian, altar di depan gerbang kota bersinar, cahaya yang menyilaukan menggerakkan kubah langit. Segera setelah itu, Tetua Agung meninggalkan Imperial Pass, membantai jalan keluar sendirian. Dengan hanya satu pedang di tangan, dia membantai jalannya ke pasukan besar asing sendirian. Seseorang gemetar, berkata dengan kaget. Para pemimpin yang memihak Si Hao semuanya menjadi sangat berdarah panas. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua berteriak kaget. Layak menjadi Meng Tianzeng, keberaniannya tak tertandingi, aura melahap 10.000 li, berani membantai jalannya ke pasukan besar asing sendirian. Baru sekarang semua orang mengerti alasan tindakan Meng Tianzeng tadi. Meng Tianzeng mungkin memiliki niat membunuh, ingin membunuh Jin Taijun, tetapi itu bukan alasan utamanya, dia hanya menebas dengan pedang di sepanjang jalan. Alasan utamanya adalah karena dia ingin melihat di mana pasukan asing itu berada, apakah mereka masih di sini. Pada saat itu, semua orang mengerti. Ini termasuk Jin Taijun, ekspresinya bahkan lebih pucat pasi. Baru saja, Meng Tianzeng tidak benar-benar menatapnya, hanya menebas, ini seperti mengusir lalat, bukan? Meng Tianzeng bertindak dengan penuh pengabdian, seolah-olah tidak ada orang lain di sini. Serangan biasa itu, menurut pendapat Jin Taijun, jelas merupakan pengalamannya yang paling mengerikan, semacam penghinaan. Yang lain semua terguncang, pada saat yang sama, ekspresi mereka aneh. Bunuh! Raungan Tetua Agung terdengar sekali lagi di padang pasir yang luas, auranya menyelimuti 10.000 li, mengguncang gunung dan sungai. Setelah dia meninggalkan celah itu, tidak ada sedikit pun keraguan. Dia melangkah maju dengan langkah lebar untuk mengejar, mengacungkan inti pedang, mencabik-cabik pasukan asing, ingin menebas musuh. Energi pedang meluap ke langit, sangat cemerlang, menerangi alam semesta, juga menerangi hati banyak faksi pro-perang. Semuanya melonjak dengan emosi, darah panas meletus. Ada ahli asing yang mengerikan yang menyerang, bertarung dengannya di sana. Hong! Cahaya ilahi menutupi matahari, langit dalam kekacauan. Sebuah kereta perang hitam di daerah itu meledak, diretas oleh Meng Tianzeng dengan satu tebasan. Pecahan logam hitam membuat langit runtuh, mengguncang gurun yang luas. Sosok yang mengerikan itu berjalan keluar, tampak seperti gunung iblis yang tak tertandingi, menghadap Meng Tianzeng. Sebuah pertempuran hebat meletus. Inti pedang di tangan Meng Tianzeng melonjak dengan energi pedang. Ribuan garis cahaya ilahi merobek langit, mencabik-cabik gurun yang luas, pemandangannya sangat mengerikan. Keberadaan seperti penguasa iblis asing bertemu musuh secara langsung, kekuatannya juga sangat tinggi. Seperti penguasa yang bangkit kembali yang tak tertandingi, menyerang Meng Tianzeng. Energi pedang melesat ke awan, pertempuran yang menentukan di puncak Daovana dilakukan. Tidak seorang pun menduga Meng Tianzeng berani mengejar, meninggalkan Imperial Pass dengan pedang di tangan, menyerang langsung ke pasukan besar yang tak ada habisnya itu, menyerang dengan kuat, menyapu semua yang ada di hadapannya. Baru saja, ketika energi pedang pertama kali muncul, cahaya darah melonjak terus-menerus, kepala-kepala berjatuhan. Sejumlah besar pembudidaya asing dipenggal kepalanya oleh Meng Tianzeng, niat membunuh meluap ke surga. Bahkan kereta perang kuno logam hitam milik makhluk tertinggi klan Kaisar yang kuat itu langsung terpotong-potong oleh energi pedang, hancur berkeping-keping, kereta logam itu terbelah berkeping-keping, terbang ke langit. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Lupakan orang-orang di Imperial Pass, bahkan beberapa prajurit asing terkejut, tubuh mereka menjadi dingin. Sebenarnya ada seseorang yang mengambil inisiatif untuk meninggalkan kota dan mengejar mereka. Orang harus memahami bahwa di masa lalu, pihak lain selalu bertindak sangat kuat, memulai pertempuran di Desolate Border, sementara Imperial Pass selalu menjadi pihak yang menggunakan taktik bertahan. Namun hari ini, semuanya benar-benar berbeda. Bunuh!
Di bawah langit, sebuah suara bermartabat terdengar keluar, seolah-olah guntur meletus di tempat ini. Garis demi garis cahaya merah tua melonjak, bahkan lebih kuat dari kilat. Ini berasal dari makhluk tertinggi klan Kaisar, mengaktifkan jenis metode leluhur yang sangat mendalam dan misterius. Dia mengacungkan tinjunya, menyerbu dengan ganas ke arah Tetua Agung sambil melepaskan cahaya merah warna-warni dari bahunya, siku, dan persendian lainnya. Setiap bagian tubuhnya bergerak, niat membunuh mengalir keluar. Suaranya memekakkan telinga. Tinju makhluk tertinggi klan Kaisar ini sangat keras, semua orang di Imperial Pass terkejut. Seberapa mengerikan tinju ini? Tinju itu terlalu cemerlang, bahkan lebih menyilaukan daripada matahari surgawi, meletus dengan cahaya di sini, memenuhi langit dan bumi. Tinju itu menghantam sisi inti pedang, melepaskan suara nyaring yang mengerikan. Berapa banyak orang yang berani menghadapi inti pedang itu secara langsung? Namun, makhluk tertinggi klan Kaisar ini melakukannya. Tinju dan inti pedang bertabrakan, melepaskan gelombang gila, semuanya karena cahaya warna-warni yang menyala-nyala. Tentu saja, ini bukan hal yang paling mengerikan. Bagian yang paling mengerikan adalah di bahu ahli klan Kaisar. Cahaya merah tua berwarna-warni seperti magma dilepaskan dari bahu dan sendi sikunya. Cahaya berapi-api itu menutupi Tetua Agung, terus berubah bentuk. Terkadang seperti mulut binatang buas, penuh dengan gigi ganas, terkadang seperti cahaya berapi-api yang meluap. Pada akhirnya, cahaya merah tua berwarna-warni itu bergabung bersama, membentuk tungku besar, agung dan kuno. Itu berwarna merah, membawa kilau logam dingin. Namun, ketika tutup tungku diangkat dari waktu ke waktu, cahaya berapi-api yang meluap terungkap, kekuatannya menakutkan. Tungku besar ini membesar, segera menghantam ke bawah, menekan ke arah Tetua Agung. Kekuatannya menakutkan. Itu menelan esensi langit dan bumi, hukum Dao dari segala arah dilebur olehnya, diperintahkan untuk berkumpul untuk digunakan. Meng Tianzeng mengacungkan inti pedang, kemajuannya tak terhentikan, tidak takut pada apapun. Sebilah pedang menebas tungku besar itu, energi pedang meletus seperti pelangi, sangat cemerlang, membuat percikan api berterbangan di mana-mana. Imperial Pass, di tembok kota, pupil makhluk yang tak tertandingi mengerut. Menatap tungku besar berwarna merah menyala itu, sangat terkejut. Bahkan Immortal Wang pun tergerak, merasa sulit untuk tenang. Itu karena dia mengenali asal-usul tungku besar itu. Tungku Raja Merah. Jin Taijun merasa khawatir. Di masa lalu, dalam hal peringkat senjata ganas, tungku Raja Merah jelas berada di peringkat atas. Ada desas-desus bahwa ketika Raja Abadi jatuh selama tahun-tahun terakhir Immortal Ancient, darah mereka akhirnya dimurnikan oleh tungku ini. Sejak saat itu, tungku ini menjadi merah seluruhnya, yang dikenal sebagai tungku Raja Merah. Merah, ini mewakili apa yang dimakannya, sebelumnya membunuh raja, mengguncang dunia di bawah langit, terlalu ganas dan kuat. Tentu saja, senjata yang kuat juga terkait dengan orang yang menggunakannya. Bagaimanapun, setelah membuat Raja Abadi menumpahkan darah, akhirnya mewarnai tungku ini menjadi merah. Ini jelas merupakan hal yang sangat menakutkan, kekuatan ganasnya tak tertandingi. Kemudian, kuali ini tidak muncul lagi di sisi asing, tidak terlihat dimanapun. Ada desas-desus bahwa pemilik tungku Raja Merah menghilang setelah pertempuran itu. Ada yang mengatakan bahwa dia meninggal, yang lain mengatakan bahwa dia bersembunyi, berharap untuk memurnikan esensi seorang Raja Abadi, dari sini mengalami transformasi. Namun, keturunan dari garis keturunan itu memperoleh jenis kemampuan baru, secara bawaan memiliki jenis metode leluhur, yang mampu secara instan memadatkan tungku besar merah. Sementara itu, tungku ini tampaknya telah menyatu dengan tulang mereka, menjadi lebih kuat seiring dengan meningkatnya kekuatan garis keturunan mereka, terlebih lagi mampu menampilkan semua jenis transformasi. Ini bukanlah jenis memanggil leluhur, melainkan menjadi jenis kemampuan ilahi yang aneh, yang diwariskan melalui fragmen jejak dalam darah. Makhluk tertinggi klan Kaisar menunjukkannya, kekuatan yang disebut tungku Raja Merah ini secara alami tak tertandingi. Sebelumnya, ketika semua orang melihat gelombang panas yang bergolak dari atas lubang tungku, disertai dengan cahaya merah warna-warni, mereka semua mengira itu adalah esensi cahaya yang berapi-api. Namun sekarang, mereka merasa seperti itu adalah darah merah yang mendidih. Ketika Meng Tianzeng memaksa tungku ini kembali dengan tebasan, pancarannya menjadi lebih cemerlang. Sosok raksasa di belakang itu menjulang tinggi seperti gunung iblis, kedua tangan membentuk jejak, terus-menerus menghantam dinding tungku, membuatnya semakin kokoh, bahkan lebih cemerlang. Sekarang tampak nyata, tidak lagi hanya terkondensasi dari metode leluhur, seolah-olah tungku Raja Merah masa lalu muncul kembali di dunia ini. Kumpulkan! Ahli klan Kaisar itu berteriak, mengendalikan kuali ini, membuatnya berputar.
Kuali itu menghantam Meng Tianzeng lagi, tutup tungku bahkan terbuka sekali lagi. Cairan merah melonjak di dalamnya, merah tua dan menyilaukan. Suhunya sangat panas seperti magma, tetapi banyak orang lebih yakin bahwa itu adalah darah yang menakutkan. Meng Tianzeng saat ini berada di tahun-tahun emasnya. Sosoknya tinggi dan mengesankan, tampak seperti berusia 20-an, heroik dan mengintimidasi. Meskipun baju besi emasnya rusak, itu hanya membuatnya tampak lebih bermartabat. Lengan kanannya bersinar, seolah-olah cahaya ilahi terkondensasi, menjadi hampir transparan. Kemudian, itu meletus dengan energi kekacauan yang tak berujung, tangan yang memegang inti pedang menusuk langsung ke arah kuali. Dengan suara kiang, cahaya pedang yang menembus menerangi kubah langit, menembus tungku merah ini. Dinding tungku itu benar-benar tertembus. Bagus. Di dinding Imperial Pass, sekelompok orang bersorak kegirangan, tidak bisa menahan sorak-sorai keras mereka. Dari dulu hingga sekarang, berapa kali mereka mengambil inisiatif untuk mengejar musuh? Namun sekarang, Meng Tianzeng begitu kuat, membuat hati banyak orang berdebar kencang. Tungku Raja Merah bergetar, terus bergemuruh dengan suara berisik. Terlebih lagi, seseorang dapat melihat sosok muncul dari lubang kuali yang terbuka lebar, tinggi dan tidak jelas. Belenggu melingkari tubuhnya, rantai besi mengikatnya dengan erat, terpenjara dalam cairan merah yang membakar. Begitu sosok itu muncul, seluruh dunia ini tampaknya telah menjadi sangat gelap. Bahkan tungku merah tua itu pun seperti ini, seolah terbungkus kabut, menjadi semakin kabur. Ia mengeluarkan suara gemuruh rendah, segera menyerbu keluar. Lengannya terulur ke arah Meng Tianzeng dengan penuh niat membunuh, ingin menangkapnya. Jenis aura itu terlalu menakutkan, bahkan membuat roh primordial seseorang tidak stabil, jiwa gemetar, tidak mampu menahan keinginan untuk sujud. Imperial Pass, di tembok kota, ekspresi sekelompok tokoh generasi tua pucat, gemetar ketakutan. Itu karena mereka telah mendengar beberapa rumor, mengetahui betapa mengerikannya ini. Adapun pasukan besar asing yang jauh, mereka semua bersorak, bersemangat dan penuh harap, ingin menyaksikan pemandangan ajaib. Itu karena tungku Raja Merah muncul, ini adalah bentuk transformasi pertama. Sebuah sosok akan bergegas keluar dari darah merah, menangkap musuh, dan kemudian langsung memurnikannya di tungku. Di masa lalu, sosok ini sebelumnya telah memurnikan individu yang paling kuat, mencapai prestasi perang yang mengerikan. Meng Tianzeng tidak merasa takut. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang hebat, berusaha sekuat tenaga untuk menarik inti pedang keluar dari tungku. Terlebih lagi, tangannya yang lain bersinar, memperlihatkan metode ilahi yang paling hebat. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, kitab suci abadi aktif, menyerang ke depan. Itu hanyalah jiwa pendendam dari pendahulu yang hebat, itu masih belum terbangun. Meng Tianzeng menegur dengan marah. Ini membuat semua orang tergerak, pada saat yang sama merasa sangat ngeri, karena tungku Raja Merah benar-benar dikabarkan telah melahap raja-raja abadi sebelumnya. Jika ada tahanan, siapa lagi itu? Ketika mereka dengan hati-hati memikirkannya, mereka semua merasakan kulit kepala mereka menjadi dingin. Orang bisa membayangkan jika tungku Raja Merah yang sebenarnya muncul, betapa mengerikannya itu. Mustahil untuk dihadapi. Untungnya, ini hanya sesuatu yang terbentuk dari hukum alam, sejenis metode leluhur. Kalau tidak, segalanya akan jauh lebih merepotkan. Inti pedang bergetar, membelah dinding tungku. Selain itu, telapak tangan Meng Tianzeng melonjak dengan cahaya ilahi yang meluap, menghantam bayangan yang dipenjara. Bangun! Tetua Agung berteriak. Bangun! Pada saat yang sama, di tembok kota Imperial Pass, mata banyak orang menjadi merah, karena ketika mereka memikirkannya, ini mungkin jiwa pendendam Raja Abadi. Dia sebelumnya berasal dari 9 surga 10 bumi, berperang melawan pihak lain, mati demi melindungi rumahnya, namun ini adalah kesimpulannya. Terlalu banyak legenda yang tertinggal di perbatasan sunyi, bahkan lebih banyak jejak yang tertinggal dari pertempuran besar Raja Abadi di masa lalu. Ketika semua orang berteriak bersama, bayangan itu bergetar. Tiba-tiba, ia membuka matanya, seolah-olah merasakan aura yang familiar. Kemudian, dengan suara hong, ia hancur berkeping-keping, bahkan tungku Raja Merah pun hancur, sehingga menghilang. Pasukan pihak asing semuanya menjadi sunyi, sangat terkejut. Meng Tianzeng ternyata seseram ini, mampu menghancurkan tungku Raja Merah milik klan Kaisar? Ini hanya perbaikan cepat, menggunakan medan perang dan kemauan orang-orang Imperial Pass untuk menghancurkan tungku kuno yang tak tertandingi. Seseorang dari pihak lain berkata pelan, tidak puas dengan hasil ini. Tidak, orang ini sangat kuat, melampaui penalaran normal.
Bahkan jika ini perbaikan cepat, ia juga memiliki metode untuk menerobosnya. Bagaimanapun, ini bukanlah Tungku Raja Merah yang sebenarnya, melainkan hanya metode leluhur. Seorang makhluk tertinggi berkata. Mereka tahu bahwa Tungku Raja Merah yang tak terhentikan memiliki banyak bentuk yang tidak dapat ditampilkan di sini, karena sesuatu yang tidak terduga telah terjadi selama bentuk transformasi pertama. 6 sosok diam-diam mendekat, mengelilingi Meng Tianzeng dari 4 arah yang berbeda, menjebaknya di dalam. Baru saja, justru orang-orang inilah yang mengawasi sekeliling, sehingga mencegah pertempuran besar melibatkan pasukan besar di sekitar mereka. Kalau tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Tiba-tiba, tepat ketika 6 makhluk tertinggi maju, gelombang dahsyat menyebar dari belakang gurun besar. Ada panji besar yang menggemparkan dunia berkibar-kibar, keluar dari gurun, mendatangkan malapetaka melalui pasukan. Itu rusak, berwarna merah tua, bahkan ada darah yang belum kering. Itu berkibar tertiup angin, kekuatan ilahi tak tertandingi di dunia ini. Panji perang darah besi masa lalu. Seseorang dari sisi asing berteriak dengan waspada. Itu juga kain pembungkus mayat Raja Abadi, yang sebelumnya membawa mayat 2 Raja Abadi kembali. Darah esensi mereka semua mengalir di permukaannya, mengubah panji perang yang rusak ini menjadi harta karun tertinggi. Dapat dikatakan bahwa makna panji perang ini terlalu besar, tahun-tahun yang telah dikumpulkannya terlalu besar. Dari tingkat tertentu, itu mewakili abadi kuno, serta kepahitan pertempuran masa lalu itu. Meng Tianzeng membawanya bersamanya. Terlebih lagi secara diam-diam mengaktifkannya begitu dia meninggalkan celah itu, memerintahkannya untuk memasuki bumi besar, menunggu kesempatan. Ketika 6 makhluk tertinggi meninggalkan wilayah itu, dia dengan cepat mengaktifkannya, menyapu pasukan, berharap untuk menyelamatkan Si Hao. Spanduk itu berkibar-kibar, melepaskan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Meskipun rusak, itu masih membuat orang merasa sangat hormat, karena suara perang yang memekakan telinga terdengar dari dalam, seolah-olah pertempuran besar Immortal Ancient muncul kembali. Bunuh! Bunuh semua bajingan jahat asing ini. Samar-samar terlihat sosok-sosok berjalan keluar dari spanduk satu demi satu. Tubuh mereka hancur, tetapi niat bertarungnya mencengangkan, beberapa dari mereka saling mendukung, beberapa maju dengan langkah besar, sangat agung, membantai jalan mereka menuju sisi asing. Spanduk itu berkibar-kibar, spanduk itu sendiri seperti bilah surgawi, menyapu pasukan asing. Tiba-tiba ada puluhan ribu kepala berjatuhan, tubuh terpotong menjadi 2, niat membunuh melonjak. Bunuh! Imperial Pass, di tembok kota, darah banyak orang mulai mendidih saat melihat pemandangan ini. Berapa kali mereka mampu bertindak dengan kuat sebelumnya, mengejar pasukan asing yang besar, terlebih lagi membantai mereka dengan metode yang begitu kuat? Buka celah itu, kita juga akan bertarung. Bantai jalan kita, bunuh semua bajingan ini. Banyak pemimpin berteriak, darah faksi pro-perang mendidih, meminta untuk bergabung dalam pertempuran, membantai jalan mereka ke pasukan asing yang tak ada habisnya. Bunuh! Bahkan makhluk yang tak tertandingi pun mengungkapkan pendapatnya di sini di hadapan semua orang. Di kedalaman padang pasir yang luas, panji perang darah besi berkibar, seolah-olah angin utara menelan tempat ini. Sejumlah besar pasukan asing jatuh, dibantai hingga kabut berdarah ada di mana-mana. Panji itu menyapu pasukan yang tak ada habisnya. Hanya saja, itu sangat disayangkan. Ketika mendekati Si Hao, cahaya abadi melonjak. Kantong langit dan bumi muncul, menyerbu panji perang darah besi. Jelas bahwa pihak lain telah lama membuat persiapan. Ada makhluk tertinggi yang belum mengambil tindakan, selalu waspada ke arah itu. Bunuh! Di dalam Imperial Pass, di tembok kota, sekelompok pemimpin meraung, ini benar-benar meningkatkan moral. Sekarang setelah makhluk yang tak tertandingi menyatakan posisinya, darah banyak orang mulai mendidih, melonjak dengan semangat juang. Dalam suara cici, sosok-sosok turun dari tembok kota satu demi satu, muncul di depan kota, langsung naik ke altar kuno itu. Tolong buka kota, biarkan kami pergi. Ketika beberapa pemimpin berdiri di altar, meminta gerbang kota dibuka, suasana di sini segera berubah, semua pahlawan yang luar biasa terguncang. Ini terutama terjadi ketika makhluk yang tak tertandingi melompat turun dari tembok kota, juga berdiri di depan altar, suasana segera meningkat ke puncak seperti ledakan. Tinggalkan kota, bantai jalan keluar kami, dukung saudara Dao Meng Tianzeng. Ketika makhluk yang tak tertandingi membuat keputusan ini, menjadi yang pertama bergegas keluar, pasukan di belakang semua terguncang, bersemangat, teriakan pembunuhan mengguncang langit.
Mereka juga bergegas keluar. Sekelompok orang membantai jalan keluar dari Imperial Pass. Mereka adalah orang-orang dari faksi pro-perang, semuanya pantang menyerah dan ganas. Ketika Jin Taijun ingin menyerahkan Huang sebelumnya, mereka sudah memiliki gelombang kemarahan yang tertahan di dalam diri mereka. Sekarang, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melampiaskannya. Di tembok kota, ada beberapa makhluk yang tidak bergerak, misalnya, keluarga Jin, keluarga Du, klan Pisiu, dan lainnya. Mereka semua mengabaikan pemandangan di bawah. Kalian semua bertindak asal-asalan. Jin Taijun berkata, wajahnya pucat pasi. Luka pedang di tubuhnya telah lama sembuh, tatapannya sangat dingin. Namun, sebelum kata-katanya benar-benar selesai, makhluk tak tertandingi lainnya berbicara, berkata, saudara Meng telah membantai jalan keluar dengan sangat heroik, seorang diri yang bertempur hebat di depan Imperial Pass, kita harus memberikan dukungan. Dengan suara Ci, dia juga menghilang dari tembok kota, berdiri di altar, langsung meninggalkan jalan untuk memberikan dukungan. Itu karena pertempuran besar makhluk tertinggi sedang dilakukan di padang pasir yang luas, yang berarti bahwa hanya orang-orang setingkatnya yang dapat menawarkan bantuan. Para pemimpin lain dan yang lainnya hanya bisa bertarung melawan pasukan besar. Di tembok kota, ekspresi Jin Taijun menjadi lebih buruk, menjadi semakin dingin. Dengan menawarkan dukungan seperti ini, apa yang bisa diubah? Mungkin itu bisa melakukan sesuatu. Guru Qihong berbicara. Dia dikenal sebagai tetua Qingmu, makhluk tertinggi yang sangat tua. Dia sebelumnya mengendarai kereta perang 5 roh di bawah langit, mendominasi sebuah era. Namun, usianya sekarang benar-benar terlalu besar, sudah memasuki tahun-tahun terakhirnya, kehilangan energi darah masa lalunya yang berkembang, sedikit lebih rendah daripada ketika dia berada di tahun-tahun emasnya. Jin Taijun memegang tongkat jalan baru di tangannya, membantingnya ke tanah. Sebuah dong yang keras terdengar. Apa yang bisa dicapai dengan meninggalkan kota? Apakah mereka akan merebut kembali Huang? Kalian semua harus menyadari bahwa kita baru saja bertukar untuk masa damai yang langka. Pihak lain membuat sumpah darah, memastikan perdamaian selama 500 tahun, sementara kita hanya perlu menunggu bala bantuan yang kuat. Mereka menghancurkan ini, melakukan kejahatan. Ekspresinya tergerak, membawa kemarahan. Tatapannya sangat dingin saat dia mengabaikan para kultivator yang bergegas keluar dari kota. Di belakangnya, orang-orang keluarga Jin semua setuju, menyatakan bahwa orang-orang ini terlalu gegabah, bahwa mereka seharusnya tidak meninggalkan kota sama sekali. Kenyataannya, mereka juga ingin mencaci maki tetua agung Meng Tianzeng, tetapi tidak berani. Itu karena bahkan Jin Taijun sangat menderita, bukan tandingannya, jadi siapa yang berani berbicara sembarangan? Meng Tianzeng pemarah dan impulsif, tadi, kalian semua seharusnya menghentikannya. Kata Jin Taijun, wajahnya pucat pasi. Ketika dia memikirkan pertukaran singkat mereka tadi, itu membuatnya merasa sangat malu. Dia melihat ke arah tetua Qingmu, dan kemudian ke Wang Abadi, terutama tidak puas dengan yang terakhir karena tidak mengambil tindakan. Dengan kemampuan ilahi immortal Wang yang misterius dan tak terduga, dia bisa mengendalikan Meng Tianzeng. Jin Taijun merasa jika mereka berdua bergandengan tangan, mereka bisa menekan Meng Tianzeng. Saudara Meng bukanlah orang yang kasar dan gegabah, dia sudah terlalu banyak pertimbangan. Itu karena dia tidak punya pilihan sehingga dia melakukan ini, tetua Qingmu berkata sambil mendesah. Saudara Dao Qingmu, apa yang kamu katakan? Ekspresi Jin Taijun agak dingin, berkata, jelas bahwa Meng Tianzeng tidak memiliki hati yang tenang. Setelah melihat Huang pergi, dia bergegas keluar tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, jelas kehilangan akal sehat, merusak situasi yang lebih besar. Ini bukan bagaimana makhluk tertinggi seharusnya bertindak. Ini adalah penilaian yang keras. Ketika keluarga Du, klan Pisiu, dan orang-orang keluarga Jin mendengar ini, pikiran mereka sangat terguncang. Apakah Jin Taijun akan memprovokasi Meng Tianzeng? Mungkin dia tidak akan bisa kembali. Inilah yang dicurigai beberapa orang. Pada saat yang sama, ada beberapa orang dari faksi pro-perang yang tidak dapat meninggalkan celah tepat waktu. Ketika mereka mendengar kata-kata Jin Taijun, ekspresi mereka sangat berubah. Apakah dia menyalahkan Meng Tianzeng? Jika Meng Tianzeng tidak dapat kembali, meninggal di luar, pada saat itu, dia pasti akan memiliki beberapa tuduhan kriminal yang ditambahkan ke namanya. Ketika mereka melihat ke arah Jin Taijun, hati mereka semua dipenuhi kebencian, tetapi mereka tidak dapat bertindak, karena bahkan hanya membuka dan menutup mata makhluk tertinggi akan membuat mereka merasakan tekanan besar. Kata-kata ini salah. Makhluk tertinggi Qingmu menggelengkan kepalanya, dan kemudian sambil mendesah, berkata,
Saudara Daomeng tidak akan pernah membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya, dia memiliki motif yang lebih dalam. Ini adalah sesuatu yang sudah saya pahami. Saudara Dao Qingmu, apa yang kau katakan? Ekspresi Jin Taijun tidak begitu senang. Saudara Meng sedang melakukan yang terbaik untuk mengatasi bahaya besar di Imperial Pass. Daois Qingmu berkata sambil mendesah. Apakah kau mencoba menakut-nakuti kami dengan kata-kata? Kami baru saja menyetujui persyaratan dengan pihak lain, mereka sudah membuat sumpah darah, bahwa Imperial Pass akan memperoleh masa damai yang singkat. Namun dia, Meng Tianzeng, sebenarnya merusak ini. Apa kontribusinya dalam hal ini? Jin Taijun menginterogasi. Kita berdua tahu bahwa bahkan jika raja-raja yang tidak mati bangkit kembali kali ini, menyerang jurang hitam, mereka mungkin belum tentu dapat menyeberang. Qingmu Supreme Being berkata, kau terlalu optimis, mereka sudah lama memiliki 60 hingga 70% kepastian untuk menyeberang. Jin Taijun berkata dengan suara mendung. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan untuk menyeberang, kita berdua sama-sama mengerti bahwa mereka mungkin belum tentu menetapkan resolusi akhir. Karena melakukan hal-hal seperti itu akan memaksa mereka untuk membayar harga yang sangat mahal. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi, atau mereka pasti sudah mempertaruhkan semuanya sejak beberapa tahun yang lalu. Qingmu Supreme Being membantah. Dia percaya bahwa jika Raja Abadi mengerahkan seluruh kemampuannya, mereka bisa menyeberang, tetapi harga yang harus mereka bayar sendiri akan sangat besar. Sementara itu, 9 surga 10 bumi penuh dengan ketidakpastian. Jika makhluk yang memaksa mereka kembali di masa lalu tiba-tiba muncul, maka itu akan mengerikan bagi para ahli asing. Itulah sebabnya individu kuat pihak lain ingin menyeberang tanpa harus membayar harganya. Setelah akumulasi waktu yang tak berujung, mereka menjadi semakin percaya diri. Jika mereka diberi periode waktu lain, mungkin mereka dapat dengan aman menyeberangi Heaven Abyss tanpa perlu membayar harga yang begitu besar. Apakah kau yakin mereka pasti tidak akan menyeberang? Situasi kali ini jelas sangat rumit. Jin Taijun membantah. Memang, situasinya agak rumit, misalnya, peti kayu busuk, serta hal-hal yang diturunkan oleh makhluk abadi itu sendiri, semuanya pasti memberi mereka lebih banyak alasan untuk bertindak. Makhluk tertinggi Qingmu mengangguk. Itulah sebabnya apakah mereka akan datang atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kita pertaruhkan atau tebak sama sekali. Pilihan yang paling aman adalah menyetujui tuntutan mereka, menetapkan sumpah darah. Kata Jin Taijun. Dia menekankan sekali lagi bahwa demi Imperial Pass, semua yang dia lakukan adalah benar, sementara Meng Tianzeng terlalu pemarah, merusak situasi yang lebih besar. Saudara Meng bukan tipe orang seperti itu, ini untuk menetralisir bahaya. Tetua Qingmu menggelengkan kepalanya, berkata, bahkan jika Anda sementara menukar 500 tahun perdamaian, bagaimana dengan keinginan rakyat? Memberikan uang seperti ini akan membuat hati banyak orang menjadi dingin. Berapa banyak kultivator yang benar-benar pergi berperang di garis depan akan merasa kesal? Pada saat yang sama, itu akan menurunkan moral secara keseluruhan, karena kita mengkhianati rakyat kita sendiri dengan imbalan masa damai yang singkat. Ini akan membuat semangat juang banyak orang hancur, merasa seperti kita jauh lebih rendah dari pihak lain, kurang semangat juang. Jika ini terjadi, maka kita akan kehilangan keinginan rakyat. Wajah Jin Taijun menjadi dingin, berkata, menurut apa yang kau katakan, Meng Tianzeng membantai jalan keluar seperti ini, kehilangan ketenangannya, membawa kembali uang benar? Ini benar-benar merusak situasi yang lebih besar. Kau salah. Saudara Meng telah meramalkan sebelum dia meninggalkan celah bahwa dia kemungkinan besar tidak akan bisa menyelamatkan Huang. Dia tidak pergi berperang karena alasan egois. Tetua Qingmu menghela nafas dengan penyesalan. Dia menatap situasi pertempuran di bawah, juga bersiap untuk pergi kapan saja untuk memberikan bantuan. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menyelamatkannya, dia masih bertindak gegabah. Ini membuatnya tampak lebih impulsif. Jin Taijun mengkritik. Namun, dia menggigil dalam hati, karena dia sudah lama menyadari sesuatu. Mengetahui bahwa dia tidak akan berhasil, tetapi dia masih menyerang ke depan, mengerahkan seluruh kekuatannya, apa alasannya? Jangan bilang kamu tidak tahu. Ekspresi Tetua Qingmu juga menjadi dingin. Dia melihat ke arah Jin Taijun, dan kemudian berkata, saudara Meng menebus konsekuensinya, untuk merebut kembali semangat juang berbagai klan Imperial Pass, menebus keinginan rakyat, tidak membiarkan moral jatuh. Benar, Meng Tianzeng ingin mendapatkan martabat melalui pembantaian, membangun kekuatan ilahinya untuk dilihat semua orang, memberi mereka semua harapan, membangkitkan semangat juang kita. Pada saat ini, Immortal Wang yang selalu tetap diam juga secara mengejutkan berbicara. Aku akan ikut bertempur, kalian semua, jagalah celah itu.
Setelah tetua Kingmu mengatakan ini, dia pun menghilang dari tempat ini, bersiap meninggalkan kota, ikut bertempur. Pergilah, aku juga datang untuk mempertahankan celah itu. Tepat pada saat ini, sesepuh lain muncul di tembok kota, seluruh tubuhnya berlumuran lumpur, seolah-olah dia telah tertutup debu, tidak bergerak selama puluhan ribu tahun. Ini adalah makhluk tertinggi tertua di celah kekaisaran. Hari ini, dia bergerak, datang ke sini. Di padang pasir yang luas, teriakan perang menggemparkan surga. Meng Tianzeng memegang inti pedang di tangan, bergerak di langit di atas dan bumi di bawah, bertarung dengan makhluk tertinggi klan kaisar, menyerang makhluk tertinggi lainnya dari waktu ke waktu juga. Saat ini, 3 makhluk yang tak tertandingi muncul dari kota, datang untuk menawarkan bantuan. Sementara itu, para pemimpin itu menjauh dari makhluk tertinggi, membantai jalan keluar dari samping, bertarung dengan pasukan besar asing. Bunuh! Teriakan perang menggemparkan surga. Puff! Kepahlawanan Meng Tianzeng tak tertandingi. Bahkan saat menghadapi makhluk tertinggi dari klan kaisar, dia tetap tenang. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, dia menebas, memotong setengah tubuh makhluk tertinggi lainnya, menghasilkan hujan darah yang menutupi langit. Ini mengejutkan semua orang. Orang harus mengerti bahwa dia bertarung melawan makhluk tertinggi klan kaisar yang tak terukur, pada saat yang sama secara pasif bertahan melawan 6 serangan makhluk tertinggi yang hebat, tetapi dia masih bisa memiliki prestasi seperti itu. Itu benar-benar mengerikan. Meskipun 3 makhluk yang tak tertandingi bergegas keluar dari Imperial Pass, dengan cepat mengambil sebagian tekanan, dia masih menghadapi mereka dengan kekuatannya sendiri. Kalian semua mundur. Ketika klan kaisarku keluar untuk bertarung, kami tidak pernah bekerja sama untuk mengalahkan satupun. Klanku tidak terkalahkan. Makhluk tertinggi klan kaisar berteriak. Dia menyuruh makhluk tertinggi lainnya pergi, tidak diizinkan untuk mengganggu pertarungannya dengan Meng Tianzeng. Senior Meng tidak tertandingi. Beberapa orang berteriak dari tembok kota Imperial Pass, merasakan gelombang panas meletus di dalam diri mereka. Di masa lalu, klan kaisar memang tidak tertandingi, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Namun hari ini, Meng Tianzeng benar-benar kuat sampai sejauh ini, menggemparkan semua orang. Puff! Pedang suci membelah langit. Seberkas cahaya pedang yang mengerikan terbang keluar, pada saat krusial terakhir, bahkan memotong kepala makhluk agung yang terluka itu. Pada saat ini, langit dan bumi tampaknya menjadi sunyi. Makhluk agung itu meraung marah. Dia tidak mati, tetapi dia terluka parah. Tubuhnya yang rusak terbang keluar, membawa hujan darah. Ekspresi makhluk tertinggi klan kaisar sedingin es. Dia tidak ingin orang lain ikut campur, namun pada akhirnya, ketika orang-orang itu datang untuk membantu, seorang makhluk tertinggi hampir kehilangan nyawanya. Inti pedang bergetar, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Meng Tianzeng terbang mendekat, kecepatannya terlalu cepat. Pecahan-pecahan waktu berkibar di sekelilingnya. Dia bergegas menuju makhluk tertinggi yang kepalanya dipenggal. Beraninya kau? Yang lain semua bergegas untuk mencegatnya. Cahaya jernih mengelilingi seluruh tubuh Meng Tianzeng, seolah-olah gerbang tak berujung terbuka di dalam dirinya. Meskipun dia tidak sepenuhnya berhasil dengan tubuh sebagai benih, dia masih memiliki kekuatan ilahi yang luar biasa. Selain itu, setelah mengoperasikan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, sebuah hong terdengar, telapak tangan menebas, melepaskan serangan tirani melalui 2 makhluk tertinggi di jalan. Puff! Sungguh sulit untuk membayangkan, di bawah mata tak percaya para makhluk tertinggi itu, makhluk tertinggi yang kepalanya dipenggal itu meledak, langsung memicu air mata surga dan pemandangan tidak teratur lainnya. Martabat direbut melalui pembantaian, senior Meng tidak tertandingi. Banyak orang berteriak keras di tembok kota Imperial Pass. Kalian semua, mundur. Aku akan menghadapinya sendirian. Makhluk tertinggi klan kaisar berkata dengan suara dingin, membawa hawa dingin dan niat membunuh yang tak berujung. Biasanya, kehadiran klan kaisar sangat agung dan mengesankan, mereka selalu penuh percaya diri. Selama bertahun-tahun ini, Imperial Pass kekurangan kepala klan kaisar untuk dipersembahkan sebagai pengorbanan kepada orang mati. Milikmu harus cukup. Meng Tianzeng berbicara, mengangkat inti pedang.